Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Saya mau komentar tentang prinsip dasar dalam ekonomi Islam, Ilham Alamsyah. Baik, prinsip dasar ekonomi Islam itu secara umum menjadi 3 universal. Jadi teori ekonomi Islam yaitu tauhid, adil, kenabian, khilafah, dan ma'ad. Oke. Jadi dijelaskan satu-satu ini. Tauhid, apa itu maksud tauhid? Misalnya ekonomi Islam itu dia harus berlandaskan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hanya semata profit mengambil untung dunia, tapi dia dikembalikan pertanggungjawabannya kepada Allah. Karena Allah mengatur kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Di dunia kehidupannya adalah kehidupan ekonomi, disebut dengan hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Tapi nanti kalau ini dengan Allah maka disebut dengan hablum minallah, ya kan? Ada 2 model seperti itu. Jadi makanya prinsip ekonomi itu harus berlandaskan secara universal, berlandaskan hubungan dengan Allah. Jadi pertanggungjawabannya nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Makanya di dalam hadis Nabi itu masalah harta itu ditanya oleh Allah timbal balik. Pertama, dari mana kau dapatkan? Yang kedua, kemana kita belanjakan? Jadi 2 pertanyaan. Di mana didapat, mana belanja. Kalau didapat dengan cara yang halal, bagus. Dibelanjakan kepada cara yang halal juga, itu mantap. Tapi salah satu aja salah, maka salah berikutnya. Didapatkan dari yang haram misalnya. Salah itu. Walaupun dibelanjakan kepada yang halal, tetap salah. Atau sebaliknya, didapatkan dari yang halal, habis itu dibelanjakan kepada yang haram, salah juga. Maka harus berdasarkan tauhid. Jadi sebenarnya kan kalau kita belajar, harta itu pada dasarnya milik siapa? Harta itu pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini khalifah. Khalifah itu hanya sekedar mengawasi atau sekedar mengelola saja harta-harta yang ada. Pada dasarnya kan kita tidak punya harta. Kita lahir tanpa membawa apa-apa. Malahan badan kita, nyawa kita pun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya kelola agar dia menjadi sesuai peruntukannya. Sesuai peruntukannya dengan apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Saya menjelaskan yang ini aja ya, karena ini masuk ke belakang-belakang semuanya. Ya, berdasarkan tauhid ya. Berdasarkan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ayat yang terpanjang bicara tentang ekonomi, tentang utang piutang. Ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Masalah ekonomi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Qur'an mengatur tentang hidup di dunia ini, terutama dalam masalah ekonomi, semuanya kan ada ya. Al-Qur'an ya, ekonomi, politik. Hampir 70% ayat-ayat Al-Quran itu berkaitan tentang duniawi ini. Karena duniawi ini lebih ribet mengaturnya daripada akhirat. Kalau akhirat kan tempat pembalasan saja. Tapi kalau dunia ini kan banyak akal-akal manusia itu. Maka harus dibatasi akal-akal itu dengan landasan tauhid Al-Quran dan sunnah. Yang model itu ya caranya. Terus yang kedua, kalau hablum minallah ya. Ini prinsip dasar hablum minallah. Kemudian yang keduanya adalah adil. Adil gitu. Jadi kalau prinsip ekonomi itu harus adil gitu. Hablum minan nasi harus adil. Jadi nggak boleh menipu, tidak boleh mencuri, tidak boleh zalim. Adil itu kan lawan daripada zalim. Lawan daripada zalim. Banyak orang sekarang mencari harta tanpa memikirkan apakah dia telah menzalimi orang atau tidak, dengan cara menumpuk harta gitu, namanya ihtikar ya, haram itu ya. Atau dengan cara maisir, perjudian, haram juga.
atau dengan cara menipu gitu. Nama najash, bayan najash, penipuan gitu. Atau dengan cara mengambil dengan cara yang batil seperti mencuri, merampok gitu. Itu kan tidak adil namanya itu. Nah, itu prinsip-prinsip seperti itu tidak boleh. Sekarang orang jenis penipuan makin halus sekarang. Makin halus jenis penipuan. Katanya nggak menipu. Jadi sebenarnya itu tipuan gitu. Tipuan-tipuan ya. Jenis ekonomi sekarang kan gitu. Contoh misalnya ya, kalau kita belanja di supermarket itu ditulis misalnya 100 gram. Orang tidak familiar bagi orang bahwa 100 gram. Kalau orang-orang yang terpelajar mungkin dia tahu 100 gram itu 1 on gitu. Tapi orang yang nggak familiar, mereka orang kampung, mereka tahu 100 gram itu adalah sekilo gitu. Ternyata sekilo itu 1000 gram gitu. Seperti membeli buah-buahan di mana, di mall-mall itu kan tulisannya 100 gram, 100 gram 4000 gitu. Apel 100 gram 4000 gitu. Orang mengira itu 1 kilo kan, apel 1 kilo 4000 kan murah betul, diambil sama orang kan, tahu-tahu dia bayar 40.000 sekilo. Kenapa? Karena 100 gram itu cuma 1 on. Kalau ingin 10 on berarti harus 1000 gram. Itu tidak prinsip adil. Banyak orang sekarang kayak gitu. Dikatakannya ini barang bagus, najas namanya, atau namanya apa, penawaran palsu gitu. Ini barang bagus, dimahal-mahalin harganya. Banyak model itu sekarang. Nah, itu prinsip keadilan tidak ada. Maka orang yang tidak ada prinsip keadilan, harta yang dimakannya haram. Terus nubuah, kenabian. Maksudnya kenapa kok diikut sertakan kenabian? Karena yang mengatur prinsip ekonomi itu sebenarnya Nabi dari awal. Nabi yang mempraktekkan prinsip ekonomi. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul, itu dia tidak pernah belajar ekonomi ke daerah yang sudah berkembang dulu, atau daerah yang sudah maju dulu, seperti Romawi dan Persia gitu. Tidak ada mereka Nabi Muhammad bertanya tentang mereka perekonomian. Nabi Muhammad hanya mengandalkan perekonomian secara Islam gitu. Jelas sama jelas, adil gitu. Enak sama enak, senang sama senang. Yang ngambil untung boleh gitu, tapi jangan terlalu banyak. Itu prinsip kenabian. Makanya tergambar ketika Ali menjadi kepala pasar di Madinah, orang minta kepada Ali agar bisa ikut berjualan di pasar Madinah. Apa kata Ali? Kamu sudah belajar fikih muamalah nggak? Fikih transaksi perekonomian. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sudah belajar belum? Belum. Ali, kalau saya belajar sambil jualan boleh nggak? Nggak boleh, kata Ali. Kamu belajar dulu. Habis itu dah pandai kamu belajar, nanti dah bagus baru kamu jualan. Agar apa? Tidak melanggar prinsip keadilan dan tauhid ini. Maka Nabi sebenarnya mendatangkan prinsip-prinsip. Coba lihat Nabi Muhammad jualan. Untung besar. Untung besar jualan. Nabi Muhammad itu kalau ada yang berani mempraktekkan sekarang jualan Nabi Muhammad itu, saya kasih tahu untuk kalian. Nabi Muhammad memberitahukan kepada orang berapa modalnya dan dipersilahkan kepada orang itu untuk mengasih berapa keuntungan. Modal saya ini 1000 gitu. Kamu mau kasih saya untung berapa gitu. 200 atau 300 gitu kan. Silahkan atau sampai 500. Karena perjalanan saya dari Mekah ke sini jauh gitu. Kalau dihitung nih perjalanan saya biayanya sekian-sekian, kamu ngasih untung saya berapa? Atau bisa jadi ini modal saya sekian, saya ngambil untung sekian. Gitu. Jelas-jelas gitu kan. Jadi orang itu senang gitu. Pas jualan sama transaksi sama Nabi Muhammad itu membeli atau menjual gitu. Nabi Muhammad itu memudahkan orang dan dimudahkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad begitu cara jualannya. Menjelaskan modal, kemudian berapa kasih untung, silahkan. Ya, orang senang transaksi dengan Nabi Muhammad itu. Jadi nggak ada rasa-rasa curiga atau was-was. Sekarang orang kalau apa ya, kalau transaksi sama orang tuh curiga bawaannya, was-was bawaannya. Apa sebab? Karena sudah banyak sekali orang yang nipu. Terus sistemnya adalah sistem khilafah. Sistem khilafah itu adalah sistem bahwasanya pemerintah mengambil andil dalam masalah ekonomi. Sebenarnya kan ekonomi itu diserahkan kepada pasar ya. Bagaimana pasar? Jika permintaan banyak maka harga naik. Kalau permintaan kurang maka harga turun. Gitu. Supply and demand gitu biasanya, demand. Itu biasanya kan gitu. Karena penawaran, supply-nya dan bagaimana penawarannya. Jadi itu disilahkan. Tapi kalau seandainya ada distorsi pasar, misalnya masalah pasar jadi gonjang-ganjing karena ada yang menumpuk harta atau tidak gagal panen gitu, maka pemerintah mengambil sikap di situ, mengambil sikap
agar tidak dirugikan konsumen dan juga tidak dirugikan juga produsen. Bagaimana caranya? Mungkin bisa jadi dengan cara subsidi gitu. Misalnya nih bahan-bahan pokok karena tidak panen jadi beras jadi naik gitu. Maka pemerintah jadi ini juga ambil andil kasih subsidi biar harganya tetap terjangkau, terus produsen tidak ini tidak apa tidak rugi juga gitu. Saling tidak mungkin. Jadi kapan pemerintah itu bisa mengambil andil ya ketika ada terjadi gonjang-ganjing ekonomi. Tapi kalau tidak terjadi gonjang-ganjing ekonomi, pemerintah membebaskan masyarakat untuk menentukan harga itu gitu. Tidak dibebaskan begitu saja, habis itu masyarakat semena-mena terhadap harga enggak gitu. Tapi dibatasin juga sama pemerintah. Ada prinsip-prinsip yang harus dijaga oleh masyarakat dan itu bisa dituangkan dalam aturan pemerintah. Kemudian ma'ad itu kan profit gitu. Profit dapat untung. Maka ekonomi itu harus dapat untung betul ya. Kalau kita berekonomi kita harus dapat untung. Paling kurang kalau tidak beruntung di dunia secara harta atau uang gitu, tapi beruntung di sisi Allah karena kita telah membantu orang untuk menunjukkan kebutuhannya, seperti jualan baju kan agar orang orang berbaju gitu, jualan makanan agar orang makan, jalan-jalan. Makanya harus perhatikan juga nih yang dijual itu apa gitu. Kalau sesuatu yang dijual itu hal-hal yang mubazir gitu, tas harga sampai 300 juta gitu, sampai 500 juta. Kalau secara prinsip ekonomi Islam itu tidak dibolehkan itu. Ada sisi akhlaknya di situ. Makanya dibahas tentang makna. Ada sisi akhlak, ada sisi apa ya? Kalau kita umat Islam itu nggak diizinkan sama Allah Subhanahu Wa Taala berlebih-lebihan dalam dunia ini. Ini beli tas harganya sampai 1 miliar. Beli kas kalau seandainya normalnya harganya misalnya ya lebih bagus misalnya 500.000, udah cukup itu. 1 juta paling mahal gitu. Jangan sampai satu miliar hingga orang-orang miskin terperangah dengan ini. Ini gaya orang tak beriman kalau tidak memperhatikan ma'ad ini. Jadi ada prinsip di sana itu adalah prinsip akhlak gitu. Di samping diatur oleh dengan prinsip syariah, ekonomi ini ada prinsip-prinsip akhlak yang harus diperhatikan gitu. Jangan jual baju yang seksi gitu, nanti dipakai sama orang nggak boleh gitu. Atau jangan kalau kita tahu adalah kita jual barang-barang tajam gitu, benda-benda tajam digunakan untuk menggunakan untuk membunuh gitu, jangan dijual benda-benda itu. Jual aja yang tidak digunakan seperti cangkul misalnya, arit, memang digunakan untuk itu, untuk kerja gitu. Jadi kalau kita tahu nih satu tempat begitu, jangan dijual barang-barang yang ini, jangan jual senjata atau apa kecuali untuk melawan musuh. Ya begitu ya. Jadi ada prinsip ekonomi yang harus jaga, dan siapa yang akan menerapkan ini? Ini tentu khalifah ya atau pemimpin. Ya, prinsip-prinsip derivatif itu merupakan sistem ekonomi Islam yang juga menjadi tiang ekonomi. Ya, ini kita bahas ini kan, prinsip itu seperti apa? Pemilikan multijenis, ini pemilikan pemerintah ini. Pemerintah itu dalam hadis Nabi itu ada, misalnya an-nasu syuraka al-kala wal ma' wan nar kata Nabi. Manusia itu tidak berserikat terhadap tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan gitu. Kemudian siapa yang dapat dia ngambil gitu. Bukan berarti mengeksploitasi. Dalam ekonomi Islam itu bukan berarti ketika kita butuh kemudian kita hancurkan semuanya, enggak gitu. Harus ada rebonisasinya gitu. Harus ada perhatian-perhatian jangan sampai alam itu rusak. Ya gitu kan? Tapi itu adalah milik bersama. Milik bersama seperti tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, bukan yang ditanam orang di rumahnya, enggak, yang di hutan. Terus wanar, api yang dimaksud itu adalah api kawah atau ya api kawah lah gitu kan. Kemudian air maksud adalah air hujan. Jadi nggak ada orang yang boleh untuk, kalau air misalnya laut gitu, nggak ada orang yang boleh menguasai laut gitu. Nggak ada yang boleh menguasai hutan ini. Jadi mereka bersama-sama, kita bersama-sama ya. Nggak ada yang boleh menguasai gunung gitu. Kawah-kawah gunung dikuasai gitu. Nggak boleh gitu. Yang boleh menguasai itu adalah multi ownership, pemerintah yang ngelola itu. Masyarakat itu diberikan kepada mereka apa yang kira-kira mereka butuhkan. Kalau laut kan mereka tak butuh betul. Laut terus hutan mereka juga tak butuh betul. Kemudian gunung itu mereka tak butuh betul.
Makanya mungkin ada pemilikan secara pribadi, tapi ada juga pemilikan secara bersama. Freedom to ICT, kebebasan bertindak, ya ini jenis 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 ekonominya, kebebasan bertindak dan berusaha. Selagi tidak barang yang dijual adalah barang halal gitu kan, itu dibolehkan dengan cara-cara halal, dibolehkan. Keadilan sosial. Terus prinsip yang terakhir adalah prinsip akhlak. Ini yang harus diperhatikan nih, prinsip akhlak. Jadi nilai universitas ini semua isinya dari bab-bab ini sudah dijelaskan semua ya. Ya kan, saya ingin komentarin itu. Jadi prinsip pada dasarnya ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang tidak neko-neko ya, gampang diterapkan, dan ternyata sudah terbukti lama, sudah terbukti dari dulu gitu, bagus ekonomi Islam. Sekarang kenapa kok ekonomi ini hancur gitu, carut marut, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Karena tidak ada kejelasan dalam ekonomi itu. Misalnya dibolehkan orang membeli tanah beribu-ribu hektar gitu, kemudian ditumpuk. Dalam Islam itu tidak boleh sebenarnya. Dalam Islam itu mempergunakan apa yang ada di dunia ini hanya untuk sekedarnya dia butuh. Kalau dalam Islam misalnya nih, jika ada tanah yang dia sudah membeli, tapi dia tidak menggarapnya selama 3 tahun, maka tanah tersebut boleh dialihkan kepada orang lain. Biar apa? Biar orang dapat tanah juga. Sebab jika seandainya orang-orang kaya itu dibiarkan seperti ekonomi sekarang, ekonomi kapitalis ya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu, karena orang-orang kaya dibiarkan untuk membeli sebanyak-banyaknya tanah gitu. Dia beli dengan harga murah kepada masyarakat, semeter 5.000 gitu. Nanti dia tahan tanah tersebut selama 20 tahun, habis itu dia buat jalan, dijualnya 5 juta semeter. Itu namanya kan akhirnya mengakibatkan orang-orang yang tidak punya kemampuan secara ekonomi, dia akan tinggal di kolong jembatan. Ini namanya ekonomi kapitalis. Kalau dalam Islam itu tidak diakomodir, tidak dibolehkan. Jadi prinsip ekonomi ini mungkin kita akan belajar lebih panjang, lebih banyak mungkin, tapi yang jelas bahwa rasakan aja hati. Kalau kita tidak menzalimi orang, maka boleh kita berekonomi. Tapi kalau kita sempat menzalimi orang, maka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kenapa kita menzalimi orang lain gitu, dalam masalah ekonomi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.